Pisaunya kemudian dicabut lagi, kemudian ditusuk lagi, tapi kali ini tusukannya meleset. Hai, welcome back to my channel. Di video ini aku akan membahas satu kasus yang terjadi di Karawang, di mana seorang istri dengan tega melakukan pembunuhan berencana terhadap suaminya. Pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar jam 00:17, warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang laki-laki yang ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan di jalanan Sasak Misran, Karawang. Awalnya, warga mengira bahwa jasad itu merupakan korban begal karena jasad ditemukan dalam keadaan memakai helm tanpa motor. Kemudian jasad itu segera diidentifikasi dan diketahui jasad itu bernama Arif Sriono, berumur 31 tahun. Kemudian saksi dikumpulkan untuk diperiksa. Jadi saksi ini ada dari keluarga, kerabat, dan warga yang menemukan jasad Arif ya. Pas kejadian di TKP memang gak ada saksi. Dan polisi segera memeriksa latar belakang korban. Arif diketahui merupakan salah satu karyawan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Arif menderita penyakit gagal ginjal sehingga dirinya harus menjalani cuci darah sebanyak 2 kali dalam seminggu. Saat itu polisi segera memeriksa 27 rekaman CCTV di sepanjang 3 km dari rumah korban sampai ke TKP. Awalnya, warga mengira bahwa ini kasus pembunuhan begal, tapi polisi nggak bisa dong asal mutusin, oh ini kasus begal. Dipanggillah keluarganya Arif untuk memberikan persetujuannya jika jasad Arif ini harus diotopsi. Waktu itu, polisi memanggil istri korban yang bernama Osi Klaranita. Dijelaskan kan sama polisi pokok perkaranya, jasadnya harus diotopsi untuk mengetahui lebih jelas penyebab kematiannya suami ibu, katanya. Karena saat ini tim kami lagi melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap kasus ini, kata polisinya. Soalnya korban meninggalnya dalam keadaan gak wajar, Bu, gitu kan dikasih tahu sama polisinya. Nah, tiba-tiba diomongin kayak gitu, si Osi ini malah nangis kejer sambil menutup kedua wajahnya. Ya gimana sih kalau cewek nangis sesenggukan gitu? Nggak mau Pak, berarti dia harus di ini lagi kan, katanya. Dia udah kesakitan Pak. Aku yakin banget dia kesakitan pas kejadian, katanya. Pokoknya si Osi ini kekeh nggak mau suaminya diotopsi. Ya Allah Pak, Bapak nggak tahu yang saya rasain. Makin histeris kayak gitu. Saya mau cepet-cepet ketemu sama suami saya, Pak. Dia sendirian, keluarga saya juga mau datang, mau dibawa ke kampung. Dengan terus-terusan berlinang air mata kan, kasihan banget Pak suami saya. Di situ bukannya bersimpati polisinya, nih para polisi ini malah curiga karena Osi sering sekali tidak hadir saat dipanggil untuk dimintai keterangan. Ya makin curiga lah, dan keterangannya sering tidak sesuai dengan apa yang polisi temukan di TKP. Polisi masih sebatas curiga kan, tapi belum ada bukti nih buat tangkap si Osi. Singkat cerita, polisi kan dari awal udah mengantongi bukti rekaman CCTV kan. Di dalam rekaman CCTV itu, polisi melihat 2 orang laki-laki yang menjadi pelaku penghabisan nyawa Arif. Cuman yang satunya wajahnya nggak kelihatan, dan pelaku yang kelihatan wajahnya adalah Pandu. Siapa tuh Pandu? Adiknya si Osi. Kemudian polisi menyita handphone Pandu dan juga handphone Osi untuk dicocokkan. Dan di situ terbongkarlah semuanya. Cus lah kan si Pandu dan si Osi ini ditangkap, diinterogasi dan dikonfrontasi dengan semua bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Sampai keduanya ciut ngaku ternyata dalang pembunuhan si Arif ini adalah istrinya sendiri, yaitu si Osi ini. Dia dalang yang sesungguhnya. Kan eksekutornya ada 2 nih di CCTV kan. Pas si Pandu dan Osi diinterogasi ditanya kan satu lagi siapa. Dan eksekutor yang satunya ternyata bernama Rizal. Dan pada tanggal 17 Januari 2024, polisi berhasil menangkap Rizal. Meskipun sempat drama dulu nih si Rizal mau kabur, ternyata ya terpaksa lah kakinya didor. Naik kursi roda deh. Biar gak makin penasaran, cus lah kita bahas lengkapnya ya kronologinya.
Pada tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 10, Pandu menemui Osi di rumahnya. Dan pertemuan itu dimaksudkan diskusi dulu nih, gimana caranya ya buat ngebunuh Arif. Waktu itu, Osi curhat ke adiknya, kalau rumah tangga dia dan Arif sedang nggak baik-baik aja. Dia seringkali mengalami KDRT katanya, terus udah nggak menafkahi si Osi. Intinya Osi merasa kesal dan sakit hati. Nah, si Pandu ini ngomong, ya udah sih cerai aja. Si Osi bilang lagi, ya kalau cerai nanti anak aku dibawa sama bapaknya. FYI, Arif sama Osi ini udah punya satu anak ya. Malam harinya, si Osi ini nanya lagi ke adeknya, ada temen gak kira-kira yang bisa ngebunuh gitu? Terus kata si Pandu, gak ada sih, tapi nantilah coba aku cari dulu katanya. Pada tanggal 26 Desember 2023, sekitar jam 22.00, Pandu menelpon temennya yang namanya Rizal. Entah mereka kenalan atau temen dari mana, aku nggak dapet infonya. Intinya, pembicaraan mereka waktu itu, Rizal, lo mau nggak ikut jualan angkringan, tapi di sini di Karawang. Pokoknya udah tenang aja, urusan lo sehari-hari di Karawang gue yang nanggung deh. Si Rizal yang posisinya pengangguran dapat peluang kayak gitu tanpa curiga ya langsung diiyain. Cus lah dia tiba di Karawang keesokan harinya di jam 3 pagi. Kemudian dia meminta Pandu untuk menjemputnya di gerbang tol Karawang Timur. Kemudian mereka cus ke kosan selingkuhannya Osi. Jadi si Osi ini kan punya selingkuhan. Nah si Rizal ini nginep di tempat kos selingkuhannya si Osi. Udah nyampe di kos, ditanyakan sama si Pandu yang ngobrol-ngobrol biasa awalnya memang. Lu bisa bunuh orang nggak? Hah? Bunuh siapa? Kata si Rizal. Terus kata si Pandu, kakak ipar gue katanya. Si Rizal nanya kan, apa masalahnya? Ya diceritakan lah segala macam lalalala, KDRT lah, apalah, inilah, segala tek-tek bengek lah. Sesuai yang pernah dicurhatin sama si Osi. Waktu itu, kalau Rizal mau menghabisi nyawa Arif, dia akan diberikan motor Yamaha Fiction punyanya Arif dan juga uang tunai sebesar 1.500.000 dan harus dibuat seolah-olah Arif ini korban begal. Dan kalau kejadiannya benar-benar dibuat seolah-olah kecelakaan, nanti tak tambahin jadi 5 juneng katanya. Tapi nih, kalau sampai si Rizal ketangkep, jangan sampai bawa-bawa nama si Pandu dan juga si Osi. Pokoknya nanti diurusin kasusnya sampai selesai. Ya si Rizal ngerasa ada yang backup kayak gitu ya makin tambah yakin buat ngehabisin nyawanya si Arif kan. Sempet tuh mereka ngecek dulu, cek jalur ceritanya dari tempat kerjanya Arif sampai ke rumahnya di tanggal 29 Desember. Sebenarnya ada nih satu orang saksi yang tahu rencana pembunuhan Arif. Inisialnya ya kita sebut aja siapa ya, W lah ya. Jadi di tanggal 30 Desember tiba-tiba si Pandu ini sakit. Si Osi bingung kan, dia nyaranin kalau gimana kalau si Pandu ini kita gantiin dulu aja sama orang lain, bisa nggak ya? Terus kata si Rizal, ya mau digantiin sama siapa? Gimana bisa kita ngebunuh Arif kalau si Pandunya sakit? Terus si Osi ngasih semacam tenggat waktu gitu, bisa nggak sebelum tanggal 10 Januari? Ya si Rizal mah bisa-bisa aja sebelum tanggal 10 juga katanya. Lagi asik-asik ngobrol nih, si W tiba-tiba datang dan sempat ngedenger seluruh obrolan mereka. Tapi si Osi kayak mengalihkan obrolannya gitu loh, sok-sok ngebahas mau buka warung angkringan katanya. Ditanya kan sama si W, karena W waktu itu merasa janggal dan gak percaya. Alah, masa sih cuma ngomongin angkringan doang? Didesak sama si W, akhirnya si Osi jujur kalau dia berencana membunuh suaminya. Sama si W nih, ditegor, suruh dibatalin rencana itu. Tapi si Osi nggak dengar, justru malah emosi. Usut punya usut, si cowok yang nasehatin si Osi ini adalah selingkuhannya si Osi. Long story short, tanggal 6 Januari sekitar pukul 19.30, si Pandu lagi nyiapin cerulit di rumahnya. Kemudian cerulitnya dia kasih ke si Rizal. Lalu dia transfer uang 1 juneng buat DP lah. Gelo ya, ada pembunuh bayaran mau-mauan di DP 1 juneng, fix sih. Pembunuh kelas teri. Dan di tanggal 8 Januari sekitar pukul 19.30, Pandu meminta Osi untuk membelikan obat alprazolam buat si Rizal. FYI, obat alprazolam ini termasuk obat golongan benzodiazepin ya. Kalau nggak tahu apa itu benzodiazepin, sederhananya obat penenang lah, obat keras tertentu. Jadi untuk mendapatkannya, nggak bisa kayak kita lagi beli obat mencret di warung. Cuma aku nggak nemu info gimana dan dari siapa si Osi berhasil dapetin obat itu. Kemudian setelah dapat, obat itu diberikan ke si Rizal melalui si Pandu. Kemudian obat itu ditenggak sama si Rizal. Sempet ngobrol dulu kan, 1, 2, 3 hore, Rizal mulai merasakan efek obatnya. Lalu dia bilang, ayo bunuh sekarang, katanya.
Intinya dia udah merasa enak setelah meminum obat itu. Kemudian mereka berangkat dengan membawa senjata cerulit dan pisau yang sudah dipersiapkan untuk mengeksekusi Arif. Dan sesuai dengan rencana, Pandu menelpon Arif dan bilang minta tolong step motornya ke Arif karena motornya mendadak mogok. Kemudian di jam 23.00, Arif datang mengendarai sepeda motor fiction hitam. Nah, sementara si Rizal diminta untuk naik motornya Arif. Jadi posisinya Arif nyetep motornya Pandu, si Pandu tetap duduk di motornya, sementara si Rizal ini di belakangnya Arif ya, dibonceng. Biar gampang ngeksekusinya, cenah. Lalu pas lagi nyetep gitu, si Pandu ngelirik ke arah si Rizal dengan satu lirikan mata dan satu kali anggukan kepala yang merupakan kode bagi Rizal untuk mulai menghabisi Arif. Kemudian Rizal mengeluarkan pisau dari saku kanan celananya. Tangan kirinya memegangi helm Arif, kemudian leher sebelah kanan Arif ditusuk oleh Rizal 1 kali. Pisaunya kemudian dicabut lagi, kemudian ditusuk lagi, tapi kali ini tusukannya meleset dan mengenai tangan Arif. Kemudian mereka terjatuh bersama dan Rizal sempat tertindih tubuhnya Arif sambil memegangi tangannya Arif kan. Dipegangi nih tangan si Arif sama si Rizal. Si Pandu kemudian turun dari motornya, langsung menghampiri mereka, kemudian Pandu mengeluarkan cerulit yang dia sembunyikan di dalam pakaian bagian depannya dan langsung mengayunkan cerulit itu hingga mengenai bagian perut Arif. Bagian dada dan bagian tangannya Arif juga kena. Di situ Arif tewas seketika. Setelah mereka berdua memastikan kalau Arif sudah benar-benar tewas, kemudian Rizal mengambil motor dan handphone milik Arif, lalu mereka berdua pergi gitu aja. Jasadnya Arif ditinggal. Pada tanggal 9 Januari, sekitar pukul 4:30 pagi, Rizal pergi ke Purwokerto membawa motor Arif. Dia sempat singgah dulu di Sungai Serayu untuk membuang pisau dan cerulit. Long story short, ketiganya udah berhasil ditangkap nih kan sama polisi. Dan polisi menyebutkan bahwa motif dari kasus ini adalah harta gono gini. Ya udah kalau gitu cerai aja kan, bisa tuh si Osi dapat jatah gono gini. Ini yang pinter dari si Arif nih, aku spill. Jadi pas Arif menikah sama si Osi, mereka menandatangani akte perjanjian pranikah di notaris yang isinya menurut aku unik. Mereka kan tinggal di rumah milik dan atas nama Arif. Nah, di dalam redaksi dan pasal di akta perjanjian pranikah itu, Arif bikinnya, jika mereka bercerai karena Osi ketahuan selingkuh, maka Osi tidak akan mendapatkan sepeser pun harta gono gini. Karena memang kebanyakan aset di pernikahan mereka punyanya Arif. Jadi, harta bawaan suaminya dari sebelum menikah. Jadi kalau pisah, ya udah. Osi nggak akan bisa bawa aset yang dibawa dan dihasilkan oleh Arif selama pernikahan. Kenapa kok isi redaksinya begitu? Niat Arif ini baik, supaya rumah tangga mereka langgeng. Makanya dibuatlah akte perjanjian pranikah itu. Nah si Osi ini gatel rupanya, apemnya rada nggak bisa dikontrol. Ketahuan punya pria idaman lain yang menyebabkan mereka berdua sering cekcok. Bahkan Osi juga sempat menuduh bahwa suaminya telah berselingkuh. Si Osi ini tiba-tiba punya pria idaman lain kan. Pernah dia bawa pulang terang-terangan dan ketahuan sama adiknya Arif. Bahkan orang tuanya Arif juga tahu kalau si Osi ini selingkuh. Arif ini kan menderita gagal ginjal. Pas Arif kondisinya lagi ngedrop, si Osi ngapain? Bermadu kasih dia sama pria idaman lain, bercumbu. Lama-lama keduanya cekcok terus. Arif nawarin kan, ya udahlah kalau mau cerai ya cerai aja. Ya si Osi nggak mau karena kalau mereka cerai, ya udah si Osi nggak dapat apa-apa. So silahkan Anda keluar dari rumah, gitu kan kata si Arif. Dan Osi hanya akan mendapatkan seluruh aset selama pernikahannya jika suaminya meninggal dunia, which mean warisan peninggalan suaminya. Kalau bercerai apalagi ketahuan selingkuh, fix jadi gelandangan. Maka dari itu disusunlah rencana pembunuhan Arif seolah-olah Arif korban begal. Supaya si Osi ini jadi janda kaya. Karena katanya Osi selama ini merasa dijebak dengan adanya perjanjian pranikah itu. Ya lagian emang gak dibaca dulu ya, kan biasanya suka dibacain kan sama notarisnya, lala ini pasal-pasalnya, baru abis itu tanda tangan kan.
Menurut pemeriksaan psikolog, terdapat adanya gangguan kepribadian antisosial dalam diri Osi yang membuatnya mampu melakukan pembunuhan dengan cara memanipulasi adik dan teman adiknya. Hanya dia tidak mengalami gangguan jiwa berat sehingga dirinya dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya terhadap Arif. Dan atas perbuatannya, Osi dijatuhi hukuman seumur hidup. Hukumannya ternyata lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut yang awalnya 19 tahun. Tapi pas hakim ketok jadinya seumur hidup. Sementara untuk Rizal dan Pandu, masing-masing divonis hukuman 20 tahun penjara. Sebenarnya keluarganya Arif menuntut terdakwa semuanya dihukum mati. Dan mari kita doakan untuk keluarganya Arif agar diberikan ketabahan selalu, dan Arif juga mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Nah, itu tadi video kasus pembunuhan berencana dari Karawang yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Semoga kejadian ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun. Jika ada informasi yang keskip dan gak aku sebutkan di video ini, silahkan boleh tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat kalian yang gak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir di channel aku dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya by request. Apapun itu kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, dan biografi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau kirim cerita horor untuk aku ceritakan, boleh silahkan kirim di email yang udah aku sematkan di description box. Jangan lupa sertakan nomor telepon atau WhatsApp biar aku gampang konfirmasinya sebelum videonya di-up. See you on the next video. Dadah!